Tentang Canva, tentang Canva. Ada orang enak fokus Canva. Ya itu yang mau saya tanyain. Bukan mimpi dong. Masa 60.000 per tahun tuh bisa ngeluarin 60.000 per tahun, berarti sangat efektif banget untuk desain karya. Terus Oke, assalamualaikum YouTube. Ini saya sedang berada di channel Denny Sundawi. Ya, saya akan mewawancarai langsung yang punya channel. Nah, saya mau tanya kenapa tentang Canva. Ada orang enak fokus Canva. Ya itu yang mau saya tanyain. Masalahnya non. Mau tanya itu. Bisa nanti slobat teuing. Mau ditanya itu kenapa sekarang lebih memilih Canva dibandingkan ngedesain pakai Corel dan Photoshop? Pertama, segmen channel saya adalah orang yang pengen belajar tapi cepat ya, nggak ribet sama tool. Kedua, pelaku UMKM yang butuh mungkin dari sisi budget ke desainer nggak ada, terus pengen belajar sendiri mungkin itu, terus pengen cepat kelar. Terus kedua, tidak perlu menginstal lagi mungkin ya. Cuma buka di www.canva.com, bisa yang free atau yang berbayar. Berbayar juga murah sih ya, sharing account ya, 60.000 bisa setahun ya. Ya. Setahun. Jangan yang komplain ya, itu buat murah banget gitu. Banyak yang komplain, yang free dong. Masa 60.000 per tahun tuh bisa ngeluarin 60.000 per tahun, berarti sangat efektif banget untuk desain karya. Terus kan rata-rata bagi emak-emak atau Mahmud ya, muda yang pengen jualan lotek, jualan jus, jualan apa, jadi dia bisa berkreasi sendiri itu. Satu, yang kedua bisa bikin konten sendiri dengan menggunakan Canva. Ya, maka saya fokus ke Canva gitu. Oke, sejauh ini Mang Denny ini menggunakan Canva di handphone atau di PC? Karena Canva ini kan kita tahu bisa digunakan di handphone maupun PC ya. Jadi prefer menggunakannya di mana? Kalau saya sih lebih ke PC ya, karena lebih lebar, lebih enak. Kebanyakan sih konten saya. Tapi satu saat saya akan ngebahas tentang buat di HP gitu. Di HP ya tutorialnya kayak gimana. Apa sih sebetulnya perbedaan antara Canva yang free dengan yang pro tapi sharing gitu? Kalau yang free mungkin ada contoh ya, kayak remote background tuh di Canva free tuh nggak ada. Terus yang kedua remove background juga. Terus kedua, efek-efek warna, efek-efek template-nya itu lebih banyak di Pro. Terus dari segi bayangan, shadow, terus dari mockup itu lebih banyak. Jadi kita contoh kayak kemarin saya bikin channel tuh langsung di mockup kan di contoh saya desain kaos ya. Kaos gaya khas Erigo tapi menggunakan Canva, tapi konsepnya boba gitu, tapi gaya-gaya Erigo. Itu langsung di mockup-nya di Canva, karena Canva sudah nyediain mockup kaos, kayak gitu, jadi lebih langsung aja di situ itu dibikin. Itu sih. Kalau Canva sendiri itu sebetulnya diperuntukkan untuk level desain yang mana sih? Gitu, karena kan tetap ya ada desain-desain yang mahal gitu. Sebetulnya ini untuk level yang mana dan kapan kita harus merubah dari Canva ke bukan Canva? Dalam sejarahnya kan itu Australia yang bikin cewek gitu ya. Dia tuh punya problem karena aplikasi itu semacam pemecah masalah ya intinya. Jadi dia punya problem desain
yang tidak terlalu belajar lebih dalam mengenal tool. Jadi dia punya ide yaitu membuat sebuah tool aplikasi tapi lebih cepat mempelajari dan cepat menjadikannya. Jadi dia dapat ide kayak gitu ya, kayak gitu. Jadi segmennya adalah orang-orang yang biasa gitu, tapi dari segi desain yang biasa gitu. Kenapa ada banyak template untuk mempermudah si orang yang awam tuh membuat desain, dirubah dikit-dikit. Tapi untuk desain yang custom itu bukan menggunakan Canva, harus ke orang profesional. Nah, kalau menggunakan Canva hanya desain-desain yang umum, middle ke bawah lah, umum ya. Kalau lebih ke toolnya rumit atau variannya rumit, mungkin harus menggunakan AI atau CorelDRAW atau hal yang lainnya. Itu tergantung si orangnya mau kayak gimana. Kalau lebih ribet, ya nggak mungkin nggak pakai Canva gitu. Apakah desain Canva ini bahkan bisa mengalahkan desain dengan AI atau Corel pada segmen tertentu? Kalau menurut saya sih belum bisa ke sana menurut saya ya. Kecuali Canva update terus ya. Tapi bukan Canva lagi tuh namanya tuh. Kalau bisa menyaingi AI mah. Canva itu untuk segmennya orang yang awam, yang umum, pengen cepat desain, tidak pusing dengan tool-tool yang ada kayak di CorelDRAW, AI dan Photoshop gitu. Dan efek-efeknya ya sederhana ya, tapi cukup bagus kalau kita udah tahu mah. Oke, mungkin apakah mungkin Canva ini digunakan oleh mak-mak jualan? Bisa banget karena mak-mak butuh Canva buat jualan. Kalau buat feed IG, story IG, bahkan buat konten. Jadi mak-mak bisa berkreasi ya untuk buat manis produknya gitu. Begitu, itu segmen saya sih. Jadi kalau channel saya itu channel lebih sederhana lah, tidak segmen hype. Yang hype itu udah banyak banget. Jadi saya lebih ke yang pengen tahu desain tapi secara umum saja, kayak gitu sih segmennya. Nah, bagaimana kita bisa mendesain? Kan Canva itu yang saya tahu bisa desain dari polosan maupun dari template. Anggap kita ingin desain dari polosan, bagaimana kita bisa belajar membuat desain dari polosan itu untuk di Canva? Atau apakah itu hanya untuk orang-orang yang sudah paham desain baru bisa mendesain polosan template, yang membuat template lah, atau membuat dari polosan membuat sesuatu di Canva? Kalau Canva sih sebenarnya penting juga kita pelajari layout ya, layout gambar atau layout desain sangat penting, walaupun dengan menggunakan elemen. Jadi di Canva itu kayak desain menggabungkan elemen-elemen yang tersedia di Canva. Karena Canva cukup banyak menyediakan ilustrasi, image, bentuk, save kayak gitu. Nah, yang membangun atau melayout adalah kita. Jadi, kalau menurut saya adalah penting untuk mempelajari layout di Canva. Bagaimana menggunakan VTG, bagaimana menggunakan poster. Jadi, sudah ada elemen-elemennya yang bagus. Jadi, kita cuma belajar mentata aja, mentata letak menjadi enak dipandang, eye-catching, ada kata-kata interaksi, headline, tagline-nya. Nah, kayak gitu sih sebenarnya. Jadi mungkin tujuan dari Canva sendiri bukan untuk desain printing ya, tapi desain digital mungkin ya? Oh enggak, Canva ada khusus ada desainnya. Canva bisa untuk desain printing dengan resolusi cukup gede. Bahkan untuk expander yang gede juga bisa di Canva. Bahkan buat buku juga, dulu saya dapat orderan buku foto itu buatnya di Canva, tapi Canva Free punya keterbatasan hanya 10 halaman. Kalau Canva Pro tuh 100 halaman. Kalau 100 halaman udah mentok, nggak nama lagi. Oh jadi Canva ini tetap ada limitasi ya guys, dibandingkan dengan dengan desain di alat ya custom ya.
Jadi mungkin kira-kira seperti itu ya. Kenapa sekarang lebih seneng buat tutorial Canva Bang Den ini? Silahkan di follow. Padahal ada yang bagus seperti Canva, ada lagi, tapi itu nanti itu Canva juga udah belum semuanya kita share, itu banyak banget kalau didalami gitu Canva. Ya intinya tutorial never dies. walaupun kalau konten tutorial tuh ya ada sedikit ngambah ya, beda dengan tutorial drama ya. Kalau tutorial genrenya kayak di Jurus Digital itu kalau liburan itu ngambai pasti, nggak ada yang kerja, nggak ada yang butuh tutorial. Oke, kalau gitu ya jangan lupa di subscribe channel ini ya, di share juga, tanya di kolom komentar kalau ada yang ingin ditanyakan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.